Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudaraku, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di Hidup Sehat bersama Lukman Effendi. Saudara-saudaraku, hari ini tanggal 14 Syawal 1446 Hijriah, bertepatan dengan disunahkannya kita untuk melakukan puasa Ayyamul Bid ya. Saudara-saudaraku, pada podcast kali ini saya mencoba untuk menyampaikan tentang karakteristik mengenali karakteristik ateisme terselubung ya, sebagaimana ditulis oleh Dr. Haji Tobib Al-Azhar MSI ya. Di dalam tulisannya dia mengisahkan tentang seorang penumpang pesawat yang mengaku ateis ya, dan selalu berargumen dan menyatakan ketidakpercayaannya pada Tuhan di ruang publik dengan argumen filsafat barat ya. Berbagai narasi disampaikan untuk meyakinkan orang lain bahwa percuma meyakini adanya Tuhan karena memang tidak ada, katanya ya. Baginya Tuhan hanyalah ilusi manusia untuk menutupi kelemahan. Namun saat pesawat mengalami turbulensi hebat, semua penumpang spontan berseru memohon pertolongan kepada Tuhan. Nah, sang ateis ini kemudian mengalami kegelisahan yang luar biasa, kegelisahan batin yang luar biasa. Ingin meminta pertolongan tetapi tak tahu kepada siapa. Meminta pertolongan seperti orang beragama tidak mungkin karena dia terlanjur sudah menolaknya. Nah, setelah turbulensi reda, sang ateis ini merenung dalam hati kecilnya. Akhirnya dia mau tidak mau bahwa ada sesuatu tangan yang tak tersentuh yang bisa menolong, yang sesuatu yang oleh orang beragama disebutnya sebagai Tuhan. Dari kejadian ini sebagaimana diceritakan oleh Haji Tobib Al-Azhar, tampak bahwa tidak ada manusia yang benar-benar menolak keberadaan Tuhan. Jikapun tak menyebutnya Tuhan, tetap ada keyakinan pada zat yang maha mutlak. Sejatinya manusia adalah makhluk spiritual, hanya saja ada yang dengan sadar menolak Tuhan karena tak mampu memahami hakikat keberadaan alam semesta. Nur Kholis Majid yang dalam bukunya Islam Agama Peradaban membagi ateisme menjadi tiga Yang pertama adalah ateisme falsafi yaitu penolakan Tuhan berdasarkan argumen filsafat. Ateisme polemis, yaitu tuduhan ateisme terhadap orang atau kelompok lain karena perbedaan pemahaman agama. Dan ateisme terselubung, ini mereka yang mengaku beriman tetapi dalam tindakannya tidak mencerminkan kepercayaannya. Dalam sejarah banyak agama dituduh sebagai ateis oleh penguasa sezamannya. Misalnya Yahudi dan Nasrani, Yahudi dan Kristen pernah dianggap menyebarkan ateisme oleh Romawi karena menolak menyembah berhala dan menganggap raja bukan dewa. Dalam Islam pun terjadi hal serupa, di mana berbagai kelompok saling menuduh sebagai kafir atau zindik, sebutan untuk ateis dalam Islam. Ateisme terselubung lebih sulit dikenali. Hal ini terjadi pada mereka yang secara lahiriah beragama, tetapi dalam tindakannya tidak menunjukkan kesadaran akan Tuhan. Mereka menolak disebut ateis, dan memang manusia tidak berhak menilai keimanan orang lain. Namun perilaku mereka yang mengabaikan Tuhan menunjukkan adanya kecenderungan ateisme terselubung. Hadis Nabi Muhammad SAW menegaskan, demi Allah orang ini tidak beriman. Demi Allah orang ini tidak beriman. Beliau ditanya, siapa wahai Rasulullah? Beliau menjawab, orang yang tetangganya tidak aman dari ucapan tak terkendalinya.
Beliau ditanya lagi, apa itu ucapan tak terkendalinya? Maka Rasulullah menjawab, ucapannya yang jahat dan menyakitkan. Pesan Rasulullah SAW tersebut menunjukkan keimanan seseorang dapat dipertanyakan jika ia menyakiti tetangganya, berbuat jahat, atau tidak mencintai sesama. Ini bukan berarti mereka tidak beragama, tetapi sikap hidup mereka serupa dengan orang yang tidak beriman, kosong dari nilai spiritual yang seharusnya membawa kebahagiaan. Maka iman yang tidak diwujudkan dalam tindakan moral dapat mengarah kepada keadaan yang serupa dengan ateisme. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini yang ditulis oleh Dr. Haji Tobib Al-Ashhar MSI. Ya. Menarik ya. Jadi kita seringkali di hadapan kita hari-hari ini juga kita sering ketemu dengan orang yang mengaku beragama tetapi banyak perilakunya sangat jauh dari nilai-nilai spiritual ya, bahkan sangat tidak tidak menyenangkan kepada para tetangganya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam hal seperti itu ya, dan insya Allah kita beragama, kita yakin keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita juga menjadi orang yang beriman dengan iman yang sempurna. Al-imanu ma'rifatun bil qalbi wa qawlu bil lisan wa amali bil arhan. Ya, iman yang sempurna adalah iman yang diyakini sepenuh-penuhnya dalam hati kita dan kita ikrarkan dengan lisan dan juga kita amalkan dalam perbuatan sehari-hari ya. Disinilah tantangan kita untuk bagaimana kita bisa mengamalkan sehingga keimanan kita, keislaman kita menjadi sebuah cermin, sebuah istilahnya pembuktiannya adalah di dalam keamalan sehari-hari, baik dalam berperilaku, dalam bertutur kata, dalam bertingkah laku, dan segalanya yang betul-betul memang menunjukkan bagaimana keberadaan Tuhan ada dalam bingkai kita. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan kita akhiri hidup sehat bersama Lukman Effendi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.